Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak untuk kelas 7. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan kedua untuk di bab 2 tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan ya. Nah, untuk saat ini kita sudah poin B di prosedur pembuatan. Tapi sebelumnya untuk tugas pertama mohon dikumpulkan ya. Boleh via Japri WA Bunda ataupun lewat Google Classroom, itu boleh, silakan untuk dapat nilai harian kalian ya. Nah, sekarang kita masuki untuk prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatannya. Nah, sebenarnya untuk prosedur sendiri itu sangat mudah ditemukan ya di sekitar kita ya. Pembuatannya itu bahan-bahannya kayak stik es krim, kardus ya, balok kayu ya, korek api. Nah, tapi sebelum membuat prosedurnya kalian itu harus mengetahui bagian-bagian dari si jembatan tersebut ya. Untuk mengenal dan bisa membuat sketsanya seperti itu. Nah, apa aja sih bagian-bagian konstruksi jembatan? Yang pertama ada dua ya. Yang pertama itu ada bagian atas sama bagian bawah. Bagian atas itu namanya superstructure ya, dan bagian bawah itu namanya substructure ya. Nah, bagian atas itu apa sih? Superstructure itu yaitu bagian yang berfungsi dari jembatan itu menampung beban-beban yang ditimbulkan oleh suatu lintasan orang ataupun kendaraan ya, contohnya trotoar ya. Jadi alasnya itu untuk menampung beban-beban si orang ataupun kendaraan, atau juga ada bagian sandaran ya, bagian tiangnya, terus peninggi trotoarnya ya, terus konstruksinya lantai kendaraan ya, seperti itu, sama ikatannya seperti kayak ikatan rem, terus perekatan seperti roll dan sendi seperti itu. Nah, kalau bagian bawahnya itu yang berfungsi menerima beban-beban yang dihasilkan oleh bagian atas tadi ya. Ya, contohnya pangkal jembatan, pilar seperti itu. Jadi sudah mengetahui ya bahwasanya kalau jembatan itu ada bagian atas, bagian bawah seperti itu anak-anak. Nah, prosedur pembuatannya itu dibutuhkan alat dan bahan ya, yang seperti Bunda bilang di awal tadi itu simple, ada di sekitar kita juga. Nah, alat-alatnya itu apa saja sih? Nah, kita ada butuh penggaris ya, untuk mengukur supaya ukuran yang diinginkan itu terlihat rapi. Terus ada gunting ataupun cutter untuk supaya hasilnya rapi juga ya, seperti itu. Ya, gunting, cutter, kuas ya, sama korek api ya. Terus juga, nah ini untuk salah satu contohnya ya dari korek api untuk jembatannya. Terus stik es krim ya, balok kayu ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya nanti contohnya. Terus ya, ini untuk gambaran untuk jembatan dari stik es krim tersebut ya. Nah, untuk belajar teknik pembuatan miniatur jembatannya itu kalian juga harus mengetahui supaya jembatan itu kokoh ya. Ya, berdasarkan hasil hukum Newton ketiga itu kan, kalau yang namanya benda itu mampu menahan beban ya. Jadi kalau memang bebannya standar ya itu nggak akan jatuh, tapi kalau kelebihan itu pasti akan tidak kuat untuk strukturnya. Jadi kalian harus mengetahui dulu ukurannya ya, supaya apapun yang melintas di jembatan itu bisa kuat seperti itu. Nah, jadi namanya titik tumpu ya, supaya jangan lemah dalam menahan beban si jembatan tersebut ya. Nih seperti ini anak-anak untuk gambarannya, titik tumpu sama alasnya ya, itu harus lebih kuat seperti itu, bisa menahan beban ya. Nah, untuk rancangannya itu rancangannya bentuk ataupun sketsa ya, seperti itu. Ini kita lihat, nah kayak gitu ya rancangannya kurang lebih. Kalian bisa modifikasi sendiri ya, itu bebas ya, sesuai ide dan kreatif kalian. Nah, merancang karyanya sekarang. Jadi nanti Bunda sampaikan untuk bentuk kelompok ya. Itu boleh 3 atau 4 orang untuk merancang dan membuat sketsa dari miniatur jembatan ya. Tapi tetap kreatif seperti itu ya anak-anak ya. Nah, bagaimana untuk cara membuatnya? Nah, ini untuk pembuatannya, menyiapkan bahan ya. Ini juga harus memperhatikan K3 juga ya. Nah, alatnya tadi Bunda sampaikan lagi, ada korek api ya, gunting, cutter ya, stik es krim, ataupun tadi boleh korek api atau stik es krim diganti ya.
gunting cutter, terus penggaris, kuas, kertas karbon, selotip, lem perekat ataupun cat warna, ya. Kayak gitu anak-anak. Nah, langkah kerjanya nih ya, kalian sudah bisa untuk melihat nih untuk bahannya, buat sketsanya, terus tiang dan jalannya dengan ukuran tertentu di atas kertas karbon, lalu potong pola dengan cutter, lalu sambungkan pola-pola dengan selotip, pasanglah stick es krim sebagai tiangnya, ya. Dikuatkan dengan pondasi lem, ya, kayak gitu. Jadi buat pola jembatan direkatkan, ya. Baru dibuat untuk yang hasil yang pertama ini, jadi untuk yang kedua dengan tambahan stick es krim tadi, ya. Baru beli cat untuk finishingnya. Boleh jadi untuk konstruksi miniaturnya sudah bisa dibuat atau sudah jadi, ya, seperti itu. Ini contohnya nih, ya. Kayak gitu ada gambaran ya anak-anak, ya. Iya, seperti ini. Nanti bisa ditambahin untuk modifikasi seperti jalan, ya. Ini lebih bagus lagi ya hasil karyanya. Ya, kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, ini tugasnya itu Bunda sampaikan untuk kerja kelompok, dan itu adalah 3 atau 4 orang. Boleh nanti kalian konfirmasi ke Bunda ya orangnya siapa saja. Lalu dikerjakan, dan ini tugasnya seminggu minimal ya. Maksimalnya 2 minggu, tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik ya, supaya dapat nilai untuk bab 2 tentang prakaryanya, seperti itu. Oke, Bunda sampaikan sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, silakan langsung japri ke Bunda atau lewat Google Classroom ya. Boleh disampaikan, feel free ya. Oke, Bunda Aki sampai sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat, tetap sehat walaupun jarak jauh ataupun daring ya. Stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.